Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan semua sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan materinya. Setelah minggu kemarin, kita telah mempelajari bagaimana cara menghitung pH larutan asam kuat dan basa lemah. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung atau menentukan pH dari larutan asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk indikator pencapaiannya, silahkan kalian baca ya. Juga ini ada tujuan pembelajarannya sama dengan minggu kemarin ya, hampir sama. Nah, baik. Bagaimana cara menentukan pH larutan asam lemah? Nah, kalian sudah mempelajari bahwa asam lemah itu dia terionisasi hanya sebagian di dalam air. Ya, asam lemah itu asam yang ketika dilarutkan dalam air dia hanya mengalami ionisasi sebagian. Sehingga nilai derajat ionisasinya itu kurang dari 1. Ya, lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Sama halnya ketika kita menentukan larutan asam kuat minggu kemarin, untuk menentukan pH larutan asam lemah, kita juga harus pertama-tama yang dilakukan adalah kita menentukan konsentrasi ion H+-nya. Ya. Kita tentukan dulu konsentrasi ion H+-nya. Nah, untuk menentukan konsentrasi ion H+ dalam basa lemah, nah, menggunakan persamaan ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Dengan konsentrasi H+, ini dibacanya konsentrasi ion H+, Ka itu adalah tetapan kesetimbangan asam, ya biasanya ini diketahui, dan Ma itu adalah molaritas asam lemahnya dengan satuan mol per liter. Ya, jadi ini untuk menentukan konsentrasi ion H+ pada larutan asam lemah. Ya, akar Ka dikali Ma. Kalau misalnya yang diketahuinya adalah derajat ionisasinya, berarti untuk menentukan konsentrasi ion H+-nya sama dengan derajat ionisasi dikali konsentrasi atau molaritas asam lemahnya. Pakai rumus yang ini. Ya. Nah, Ibu ingatkan lagi. Yang termasuk asam lemah apa sih? Nah, ini. Ada asam fluorida, ada asam sulfida, ada asam sianida, asam karbonat, asam nitrit, asam fosfat, dan asam asetat. Ini beberapa contoh yang termasuk asam lemah. Jika dilarutkan dalam air, dia akan mengalami ionisasi sebagian. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita tentukan pH larutan basa lemah? Nah, sama. Basa lemah juga ketika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi sebagian. Ya, jadi nilai derajat ionisasinya kurang dari 1 atau lebih besar dari 0, kurang dari 1. Nah, sama seperti menentukan pH basa kuat,
penentuan pH larutan asam lemah juga, kita cari dulu konsentrasi ion OH-nya. Nah ya, konsentrasi ion OH pada larutan basa lemah kita bisa tentukan dengan persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar dari tetapan kesetimbangan basa dikali molaritas basa lemah tersebut. Ya. Nah, ini. Dengan molaritas basa lemah, satuannya mol per liter. Ya, jadi konsentrasi OH- ion hidroksida sama dengan akar dari Kb dikali Mb. Dengan Kb adalah tetapan kesetimbangan basa dan Mb konsentrasi atau molaritas basa lemahnya. Kalau misalnya yang diketahuinya adalah derajat ionisasi, maka konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Dengan alfa itu adalah derajat ionisasi basa dan Mb itu molaritas atau konsentrasi basa lemah. Satuannya mol per liter. Ibu ingatkan lagi, contoh-contoh basa lemah adalah pertama, magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, besi 2 hidroksida, besi 3 hidroksida, tembaga 1 hidroksida, tembaga 2 hidroksida, zinc hidroksida atau seng hidroksida dan amonia. Ya. Untuk lebih memahami penentuan pH larutan basa lemah dan asam lemah, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan pH dari 1. Larutan asam cuka dengan rumus kimia CH3COOH 0,1 molar. Ya, jika diketahui Ka atau tetapan kesetimbangan asam dari CH3COOH adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5. Nomor 2, tentukan pH dari 100 ml larutan amoniak NH3 0,1 molar jika Kb-nya tetapan kesetimbangan amoniaknya 1 kali 10 pangkat negatif 5. Nomor 3, tentukan pH dari larutan amonium hidroksida dengan rumus kimia NH4OH 0,02 molar jika larutan amoniak ini terurai sebanyak 5%. Kita jawab sama-sama atau kita bahas sama-sama, ya. Nah, tentukan pH dari larutan nomor 1 dulu ya. Tentukan pH dari larutan CH3COOH 0,1 molar jika Ka-nya 1 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti dari soal, data apa saja yang kita bisa peroleh? Iya, pertama, 0,1 molar. Berarti itu konsentrasi atau molaritas asam cukanya ya. Iya, jadi Ma molaritas kita tulis dulu diketahui molaritas basa lemahnya 0,1 molar. Nah, supaya lebih memudahkan, kita rubah ke dalam bentuk baku. 0,1 molar berarti iya 1 kali 10 pangkat negatif 1 molar. Ya, berarti kan 1 kali 10 ada 1 angka di belakang koma ya, berarti pangkat 1. Karena desimal berarti negatif. Berarti 1 kali 10 pangkat negatif 1 molar. Kemudian tetapan kesetimbangan asam lemahnya, tulis juga 1 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti yang ditanyakannya adalah pH asam cukanya atau pH CH3COOH. Jawab, nah, untuk menentukan pH larutan asam lemah sama seperti menentukan asam kuat. Cari dulu konsentrasi ion H+-nya. Ya, tapi
persamaannya beda. Kalau asam lemah itu konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Ka-nya adalah tetapan asam lemah dan Ma-nya konsentrasi asam lemahnya. Berarti sama dengan akarnya tulis lagi. Ka-nya itu kan ini 1 kali 10 pangkat negatif 5 dikali Ma-nya 1 kali 10 pangkat negatif 1. Dikali kan? Kita kalikan dulu yang depannya. 1 dikali 1 berarti 1. Ya, kali masih ingat dengan salah satu sifat bilangan berpangkat? Kalau bilangan berpangkat dikalikan artinya masing-masing pangkatnya berarti dijumlah. Berarti 10 pangkat negatif 5 dikali 10 pangkat negatif 1, pangkatnya dijumlah. Sama dengan 10 negatif 1 tambah negatif 5 tambah negatif 1. Punya hutang negatif itu kan kita simbolkan dengan hutang. Punya hutang 5, ngutang lagi 1. Berarti hutangnya bertambah ya? Iya, karena hutang berarti masih negatif. Berarti 1 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 1 kali 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1, masih dalam akar ya, akar 1 dikali 10 pangkat negatif 6. Karena pangkatnya ditambah. Ya, sifat bilangan berpangkat. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Setelah itu kita keluarkan akarnya. Akar 1, ya 1 ya, tulis 1. 10 pangkat akar dari 10 pangkat negatif 6. Ingat, kalau misalnya bilangan berpangkat diakarkan, artinya pangkatnya dibagi 2. Ya, berarti 10 pangkat negatif 6, negatif 6 dibagi 2, berarti tinggal hasilnya negatif 3. Berarti akar dari 1 kali 10 pangkat negatif 6 itu berarti 1 dikali 10 pangkat negatif 3 molar. Ini untuk konsentrasi ion H+-nya. Setelah diketahui konsentrasi ion H+-nya, kita tinggal cari pH-nya. Ya, sama dengan yang minggu kemarin. Sama seperti mencari pH larutan basa kuat. pH sama dengan min log H+. Ya, masih sama dengan yang kemarin. pH sama dengan min log H+. Berarti sama dengan min log konsentrasi ion H+-nya yang tadi dimasukkan 1 kali 10 pangkat negatif 3. Ya, berarti negatif 3-nya dikedepankan Tea ya? Iya, kedepankan di sini. Berarti negatifnya hilang. Asalnya negatif 3 jadi 3 kan? Berarti 3 dikurangi log 1. 3 diturunkan, log 1 itu berapa? Iya, 0. Berarti 3 kurangi 0 sama dengan 3. Berarti pH larutan asam cuka 0,1 molar itu sama dengan 3. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Nomor 2. Tentukan pH dari 100 ml larutan amoniak, rumus kimianya NH3, 0,1 molar jika tetapan kesetimbangan NH3-nya 1 kali 10 pangkat negatif 5. Ya, kita tentukan dulu apa yang diketahui. Iya. Nah, Ibu ingatkan, ini kan ada volumenya 100 mili. Ini diabaikan saja, karena untuk menghitung pH tidak perlu data volume. Yang diperlukan adalah konsentrasi larutan basanya atau larutan asamnya dan Kb-nya kalau di dalam asam lemah kalau di dalam basa lemah. Kalau asam lemah Ka, kalau basa lemah Kb ya.
Jadi ini tidak usah dipusingkan ya, kita coret saja 100 milinya karena datanya tidak diperlukan. Ya, berarti yang diketahui adalah ya konsentrasi larutan basanya 0,1 molar ya. Kita rubah lagi ke dalam bentuk baku, 0,1 molar itu sama dengan ya 1 kali 10 pangkat negatif 1 molar. Kb-nya tulis 1 kali 10 pangkat negatif 5. Ditanyakannya adalah pH amoniaknya, pH Na3-nya. Nah, karena ini larutan basa lemah, berarti yang dicarinya itu adalah konsentrasi ion OH- dulu. Ya, konsentrasi ion OH- sama dengan akar dari Kb dikali Mb. Akar dari tetapan kesetimbangan basa dikali molaritas larutan basanya. Tinggal dimasukkan, berarti akar dari Kb-nya 1 kali 10 pangkat negatif 5 dikali Mb-nya 1 kali 10 pangkat negatif 1. Masih dalam bentuk akar 1 kali 1. Ini 1 dikali 1, 1. 10 pangkat negatif 5 dikali 10 pangkat negatif 1, berarti pangkatnya dijumlah ya. Jadi 10 pangkat negatif 6. Berarti akar dari 1 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan kita keluarkan akarnya. Akar 1 ya 1. Ya, akar 10 pangkat negatif 6 makanya dibagi 2. Jadi 10 pangkat negatif 3. Jadi konsentrasi OH-nya 1 kali 10 pangkat negatif 3. Ya. Nah, kalau untuk menentukan pH dari larutan basa, setelah kita mengetahui konsentrasi OH-nya, kita tidak bisa langsung menentukan pH-nya. Tapi harus cari dulu pOH-nya. Karena kan di sini yang diketahuinya konsentrasi OH. Ya, berarti ini selanjutnya pOH. pOH itu berarti derajat kebasaannya. Ya, cari dulu pOH-nya, baru pH-nya. Jadi kalau menentukan pH larutan basa itu ada 3 tahap. Konsentrasi OH-nya dulu dicari, kemudian pOH-nya, baru pH-nya. Jadi sedikit lebih banyak tahapannya untuk menentukan konsentrasi basa. Baik basa kuat atau basa lemah. Karena harus dicari dulu pOH-nya, baru ke pH. Ya. Jadi pOH-nya itu adalah min log OH min. Sama dengan min log, konsentrasi OH-nya tinggal diganti 1 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti seperti biasa, ini negatif 3-nya kita pindahkan ke sini. Karena dipindahkan ke depan, berarti negatifnya hilang ya. Jadi tinggal 3 min log 1. Ini kenapa seperti ini? Ini kalian pelajari nanti di sifat-sifat logaritma ya di mata pelajaran matematika. 3 pindahkan ke depan berarti jadi 3 min log 1. 3 diturunkan, log 1 itu sama dengan 0. Berarti 3 kurangi 0 sama dengan 3. Ini baru pOH-nya. Nah, sekarang kita cari pH-nya. Berarti pH-nya itu 14 kurang pOH. 14 kurang pOH-nya 3. Berarti pH-nya 11. Ya. Next, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke contoh 3. Tentukan pH larutan amonium hidroksida NH4OH 0,02 molar jika terion sebanyak 5%. Nah, apa yang diketahui di soal? Iya, konsentrasi basa lemah 0,02 molar. Tulis. Atau kita rubah ke dalam bentuk baku. 0,02 itu sama dengan ya 2 kali 10 pangkat negatif 2. 2-nya dari sini kali 10 pangkat, ada 2 angka di belakang koma. Pangkat, karena bentuknya desimal berarti negatif. 2 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini
terurai sebanyak 5%. Berarti ini mah yang diketahuinya adalah derajat ionisasinya. Ya, alfanya sama dengan 5%. 5% itu artinya kan 5 per 100 ya. 5 per 100. 5 per 100 itu sama dengan 0,05. Kita rubah lagi 0,05 ke dalam bentuk baku. Berarti 5 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, yang ditanyakannya adalah pH larutan amonium hidroksida. Berarti ini NH4OH itu tadi ada hidroksidanya, berarti basa. Ya, ini basa lemah. Berarti kalau basa kita cari dulu konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- karena yang diketahuinya adalah alfa atau derajat ionisasinya, berarti konsentrasi OH- sama dengan MB ya, kurang B di sini. MB dikali alfa derajat ionisasinya atau derajat disosiasinya. MB-nya ada, masukkan 2 kali 10 pangkat negatif 2. Alfanya masukkan 5 kali 10 pangkat negatif 2. Dan kita kalikan. 2 dikali 5, 10. Kemudian 10 pangkat negatif 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Ingat lagi, sifat bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkat dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. Berarti 10 pangkat negatif 2 dikali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 10 pangkat negatif 4. Ya. Kemudian kita sederhanakan lagi supaya lebih bentuknya sederhana. Ini jangan puluhan, tapi bentuknya satuan. Berarti 10 kali 10 kali 10 pangkat negatif 1 itu, pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 3. Ya, jadi berkurang. Ini dikurangan. Ya. Setelah mencari OH-, berarti kita cari POH. POH-nya itu sama min log OH-. POH-nya itu min log OH-. Ya. Nah, min log OH-nya berarti min log 1 kali 10 pangkat negatif 3. Sama min 3-nya dikedepankan, tapi negatifnya jadi hilang. Ini sifat logaritma ya. Berarti jadi 3 min log 1. 3-nya diturunkan, dikurangi, log 1 itu 0. Berarti 3 kurangi 0, 3. Ya, belum selesai. Ini baru POH, karena ini basa lemah. Berarti untuk mencari pH-nya 14 min POH. Berarti 14, POH-nya 3. 14 kurangi 3. Ya, 11. Bisa? Ya. Nah, ini ada fenomena hujan asam, ada hubungannya juga dengan asam dan basa. Ya, silahkan dibaca sendiri ya, pelajari. Supaya untuk lebih memahami konsep perhitungan asam lemah dan basa lemah, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Ya, seperti biasa, nanti silahkan dikumpulkan melalui link di kelasnya masing-masing. Cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.